few moments later. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam mata pelajaran IPA kelas sekolah dasar. Di video kali ini saya akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Nah, langsung saja ya teman-teman, mari disimak dengan seksama. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Nah, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perubahan wujud benda ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada mengembun, yang kedua menguap, yang ketiga mencair, yang keempat membeku, yang kelima menyublin, yang keenam mengkristal. Nah, yang selanjutnya terdapat macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Selanjutnya, ada contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gambar tersebut, air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Nah, yang kedua, contohnya lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi kelamaan cair lilin tersebut akan mengeras lagi jika dibiarkan di udara, seperti gambar yang ada di atas ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya terdapat perubahan wujud benda mencair. Mencair atau yang biasa disebut melebur adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu adalah es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Nah, seperti gambar yang ada di atas. Selain air es dan es krim, terdapat juga mentega yang dipanaskan di atas wajan panas akan mencair. Selain itu, ada juga contohnya yaitu lilin akan mencair karena dipanaskan. Ada juga gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala akan mencair karena panas dari kompor tersebut. Nah, selanjutnya terdapat perubahan wujud benda yaitu menguap. Apa sih menguap itu? Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, berikut ini terdapat beberapa contoh bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Untuk contoh yang kedua, air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Untuk contoh yang ketiga yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang menjadi gas. Nah, selanjutnya terdapat perubahan wujud benda yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair.
Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini terdapat contoh-contoh bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Untuk contoh yang kedua yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan ada butiran air di daun, seperti gambar yang ada di atas ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah perubahan wujud benda yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari gas padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Berikut ini ada contoh-contoh perubahan bentuk wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es kering yang diletakkan di ruangan terbuka, maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Nah, yang selanjutnya terakhir terdapat jenis perubahan wujud yaitu mengkristal. Mengkristal atau yang biasa disebut dengan deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Nah, yang selanjutnya berikut ini contoh-contoh bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua seperti gambar di atas yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Untuk contoh yang terakhir yaitu bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer, lemari pendingin. Itu juga termasuk contoh bentuk perubahan wujud mengkristal ya teman-teman. Oke teman-teman, agar kita lebih mengetahui tentang perubahan wujud benda, mari kita cermati bagan segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa jenis wujud benda ada 3. Yang pertama ada padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Jika sebaliknya, zat padat menjadi cair disebut dengan mencair. Nah, selanjutnya perubahan wujud zat cair menjadi gas disebut dengan menguap. Jika sebaliknya, perubahan wujud gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Nah, jika sebaliknya, jika padat berubah menjadi gas disebut dengan menyublim. Nah, di sini juga ada keterangannya ya teman-teman, bahwa yang bertulisan berwarna hitam itu memerlukan kalor. Nah, jika berwarna biru itu melepaskan kalor. Jadi, yang memerlukan kalor adalah yang pertama menguap, mencair, menyublim. Jika yang melepaskan kalor yaitu mengembun, membeku, dan mengkristal. Oke teman-teman, untuk materi yang kedua kita akan membahas tentang sifat-sifat benda. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi sifat-sifat benda, apa sih yang dimaksud dengan benda itu?
Benda adalah segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad. Karena itu, benda bisa berwujud banyak hal dan bisa ditemui di sekitar kita. Benda juga merupakan sesuatu yang bisa dipegang dan dirasakan. Nah, apa saja sih sifat-sifat benda itu? Nah, seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, bahwa di sekitar kita banyak sekali benda-benda. Namun, setiap benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yakni benda padat, cair, dan gas. Nah, selanjutnya mari teman-teman kita pelajari sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas tersebut. Yang pertama adalah sifat-sifat benda padat. Sifat-sifat benda padat yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, dapat diubah bentuknya dengan menggunakan cara tertentu. Yang ketiga, mempunyai massa. Untuk benda padat memiliki contoh diantaranya yang pertama yaitu kayu, yang kedua batu, yang ketiga besi. Oke teman-teman, selanjutnya yang kedua adalah benda cair. Selanjutnya sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, mempunyai massa. Yang keempat, permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Selanjutnya, yang kelima, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang keenam, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Selanjutnya, contoh benda cair antara lain yang pertama adalah air, dan yang kedua adalah minyak. Yang ketiga adalah benda gas. Selanjutnya, sifat-sifat benda gas antara lain yang pertama, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Yang kedua, bentuknya bisa berubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Yang ketiga, menempati ruang. Yang keempat, menekan ke segala arah. Yang kelima, mempunyai massa. Selanjutnya, terdapat contoh benda gas antara lain yang pertama yaitu asap, yang kedua yaitu balon seperti gambar yang ada di atas ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari kedua materi tersebut yang berupa materi yang pertama yaitu perubahan wujud benda, yang kedua yaitu materi sifat-sifat benda. Nah, berikut ini adalah kesimpulan kedua materi tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah kesimpulan dari materi perubahan wujud benda. Kesimpulannya yaitu terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor pada saat zat menerima atau melepas kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kedua yaitu sifat-sifat benda. Kesimpulannya adalah di bumi ini kita dapat menemukan berbagai macam jenis benda-benda yang berbeda. Ada 3 jenis wujud benda yang dapat kita temui di bumi, yakni cair, padat, dan gas. Ketiga benda ini sangat berbeda baik bentuk maupun sifatnya. Benda juga memiliki ciri-ciri yaitu memiliki massa dan volume. Nah, itu tadi penjelasan 2 materi dari saya. Jika ada kurangnya dalam menjelaskan, saya mohon maaf, dan sampai bertemu lagi di videoku yang selanjutnya ya teman-teman. See you.